Papa, kenalin, ini Irma. Apa hubungan kamu sama gadis ini? Irma ini calon istri aku. Kami datang ke sini untuk meminta restu Papa. Keterlaluan kamu! Papa sudah kenalkan kamu, sudah jodohkan kamu dengan anak gadis kolega Papa. Tapi kamu masih bawa anak gadis yang gak jelas ini. Pak, aku sangat mencintai Irma, Pak. Restui hubungan kita, Pak. Sekarang terserah kamu, Arman. Kamu ikuti pilihan Papa, menikah dengan anak gadis pilihan Papa, atau kamu pilih pilihan kamu. Tapi Papa tidak akan akui kamu sebagai anak Papa. Dan tidak sepeser pun harta Papa wariskan ke kamu. Enggak, Pak. Kami datang ke sini, Pak, untuk mendapat restu Papa. Sampai kapanpun Papa tidak akan merestui kamu. Dan kamu tinggalkan anak gadis yang tidak sederajat dengan keluarga kita. Aku akan tetap menikahi Irma, Pak. Kalau Papa nggak setujuin aku akan tetap menikahinya, Pak. Pak, aku pamit. Udah, Pak. Papa yang sabar ya. Hira nggak mau Papa jadi banyak pikiran. Nanti Papa sakit. Akhirnya, tanpa perlu disingkirkan, anak itu juga udah pergi sendiri. Sekarang aku tinggal ngerencanain bagaimana caranya menguasai semua harta Papa tiriku ini. Nih kesukaan kamu nih. Waduh, kamu tahu aja kesukaan aku. Mas, Iya? kamu sadar gak sih? Anak kita tuh udah umur 10. Berarti kita udah 10 tahun menikah. Dan artinya udah 10 tahun kamu gak ketemu lagi sama bapak kamu. Apa gak sebaiknya kita bersilaturahmi, Mas, ke rumah bapak? Buat apa? Papa aja udah nggak mengakui aku sebagai anaknya. Papa juga nggak mengakui kamu sebagai menantunya. Aku yakin banget, Mas. Bapak saat itu cuma emosi. Yang namanya ayah dan anak, hubungan darah tuh nggak akan putus. Lagian, aku juga sedih kalau ternyata aku penyebab renggangnya hubungan kamu dan Bapak. Sudahlah, Irma. Aku udah cukup bahagia memiliki kamu, memiliki anak kita. Kalian adalah keluarga aku. Ya, walaupun hidup kita pas-pasan, tapi aku bahagia bisa tinggal sama kalian. Tapi kan Tegar pingin kenal sama kakeknya. Iya ya, Tegar pengen ketemu kakek. Alhamdulillah, Aska. Mereka memang keluarga yang bahagia. Nenek, Aska, ikut makan yuk. Terima kasih, Nak. Keluarga bahagia adalah keluarga yang saling mengasihi satu sama lainnya. Antara orang tua dan anak, suami dan istri, sebagaimana yang diajarkan syariat agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Ilham, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oh, sekarang aku jadi Ilham. Waktunya cari tahu siapa bapak ini. Bapak mau ngapain? Saya mau ambil album fotonya Arman. Arman? Arman siapa? Arman? Anak Bapak. Bapak pernah bilang sama kamu kan, Bapak punya anak 10 tahun yang lalu. Bapak pernah usir dia keluar dari rumah karena dia menikah dengan gadis bukan pilihan Bapak. Bapak kira dia bisa pulang ke rumah, tapi tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang. Dan sifat itu sama dengan Bapak, keras kepala, picik. Kenapa Bapak mau cari dia? Karena saya tahu saya sudah salah dulu melakukan perbuatan itu sama dia. Saya egois. Tapi saya sangat sayang sama Arman. Sayang sekali, saya kangen, saya rindu Arman. Saya harus ketemu sama Arman. Bapak yang sabar. Insya Allah bisa ketemu lagi sama dia. Ya Ilham, terima kasih. Bapak haus. Bapak haus. Astagfirullahaladzim. Arman! Ada kecelakaan! Apa ini? Ya Allah, Mas Arman! Mas Arman! Mas Arman, bangun! Iya, dia tinggalin Tegar ya. Bos, mami ke rumah sakit, Bos, sekarang. Tinggalin Tegar. Maaf Mbak, sepertinya Pak Arman sudah meninggal. Ya ampun, Mas Arman! Jangan tinggalin kita, Mas! Tinggalin Bangun! Ayo Pak. Ya, bagus. Ya. Apa-apa nih? Ngapain Papa latihan di luar? Biar dapat udara segar, Bu. Kamu nih ada aja ya alasannya. Kan saya udah bilang, jangan bawa-bawa Papa latihan di luar.
Saya lakukan ini sebagai terapi untuk sembuhkan gejala stroke Pak Retno. Nggak usah banyak alasan ya kamu. Kamu ini di sini saya gaji untuk jaga bapak saya. Kalau kamu nggak bisa dengar omongan saya pecat. Sudah. Ayo, jangan ribut. Dia cuma bantu Papa kok. Papa yang minta. Anterin Papa ke dalam. Baik, Pak. Irma, yang sabar dan ikhlas ya, nak. Pasti suamimu ditempatkan di tempat yang indah. Musibah ini terlalu berat bagi kami berdua, Nek. Mas Arman terlalu cepat meninggalkan kami. Tegar masih kecil. Saya nggak tahu apakah saya sanggup menjalani ini semua. Setiap manusia yang hidup di dunia pada akhirnya akan menemui kematian. Tapi kematian bukanlah akhir segalanya, karena ada kehidupan abadi setelah kematian. Semoga almarhum Om Arman mendapatkan surganya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila sadaqallahul azim, yang artinya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Surat An-Nisa ayat 122. Nah, Irma, nenek yakin suami kamu tuh orang yang baik dan soleh. Lebih baik kamu doakan terus suamimu agar dia ditempatkan yang damai di sana. Iya, Nek. Mungkin ini suratan dari Allah yang percaya bahwa saya pasti mampu membesarkan Tegar sendirian. Semoga Allah memberi kekuatan bagi kami berdua. Ya, Pak. Ayo. Terus, satu langkah lagi. Ya, bagus. Ayo. Iya betul, Ilham. Penyakit stroke ini bikin saya kesal. Saya kepengen sembuh seperti dulu lagi supaya bisa cari Arman secepatnya. Alhamdulillah. Pak? Apa ini? Ini surat pengalihan harta warisan Papa untuk aku. Karena kan tinggal aku anak Papa satu-satunya. Jadi Papa tanda tangan ini ya? Tunggu dulu. Papa masih punya satu anak lagi namanya Arman. Dia anak kandung Papa. Sedangkan kamu hanya anak tiri. Jadi Arman lebih berhak menerima semua waris dari Papa. Tapi kamu gak usah khawatir. Papa pasti akan siapkan bagian untuk kamu. Tapi Pak, Arman itu udah lama pergi. Dan Papa juga udah gak menganggap dia sebagai anak kan. Bisa jadi juga dia udah mati di luar sana. Ira, jaga ucapan kamu. Papa gak suka denger itu. Papa yakin Arman masih hidup. Yakin.
Oh, udah deh, Pak. Papa nggak usah sebut-sebut lagi nama Arman. Selama ini siapa yang ngurus Papa? Aku! Pokoknya aku nggak mau tahu. Papa harus tanda tanganin surat pengalihan warisan Papa ini untuk aku. Kalau Papa nggak mau tanda tangan, aku yang akan paksa Papa untuk tanda tangannya. Bu Ira, tidak boleh begitu sama Pak Retno. Nggak usah ikut campur kamu. Ini itu urusan keluarga. Saya betul-betul nggak sangka anak tiri saya sudah dibutakan mata hatinya. Yang ada di otak dia cuma harta, bagaimana mau menguasai ini semua. Arya, kamu harus menjaga dan melindungi Ratno dari kejahatan Ira. Wanita serakah ini akan menggunakan semua cara yang tak terduga. Oke. Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Irma, sini saya bantu. Oh, nggak usah, Pak. Nggak usah, saya bisa kok sendiri. Irma, saya cuma kasihan lihat perempuan cantik seperti kamu harus kerja berat begini. Kalau bukan saya yang kerja, anak saya makan apa, Pak? Irma, sebenarnya kamu nggak perlu susah payah begini. Kalau kamu cari suami baru yang bisa menghidupi kamu dan anak kamu. Maaf, Pak. Saya belum kepikiran untuk menikah lagi. Kamu nggak usah sok jual mahal begitu. Kamu tuh hanya janda miskin. Kalau bukan karena kebaikan saya, mungkin kamu udah jadi gelandangan di jalanan sana. Hah, tahu diri kamu. Irma, kamu kalau kerja jangan malas-malasan. Saya nggak bermaksud malas-malasan, Pak. Saya cuma mau istirahat sebentar. Kalau mau istirahat, nanti ada jam istirahat. Sekarang kamu kerja lagi. Udah, nggak usah pakai tapi-tapi. Kerja lagi. Bener kalau kerja. Mohon maaf, Pak. Bapak tidak boleh memperlakukan pekerja seperti itu. Apalagi dia kan perempuan. Kamu siapa? Ikut campur aja urusan orang. Saya Syafa. Saya dari LSM Pemberdayaan Perempuan di daerah sini, dan saya bisa melaporkan kesewenang-wenangan Bapak pada pihak berwajib. Ya, saya nih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Syafa. Saya dari LSM dan saya ditugasin untuk bertugas di daerah sini. Nama saya Irma, Mbak. Saya senang banget bisa berkenalan dengan Mbak Syafa yang cantik. Sama-sama, Mbak Irma. Nanti saya perlu bantuan Mbak Irma untuk mengadakan penyuluhan di daerah sini ya. Oh, iya, insya Allah saya bantu. Maaf Bu Ira, saya sebagai pengacara Pak Ratno tidak bisa memberikan aset Pak Ratno tanpa persetujuan dan tanda tangan dari Pak Ratno. Begitu juga uang yang ada di bank milik Pak Ratno itu tidak bisa dicairkan tanpa tanda tangan dan surat kuasa dari Pak Ratno. Tapi Pak, saya ini kan anaknya. Dan Bapak kan tahu kan bagaimana keadaan Papa saya. Dia lagi sakit, Pak. Benar Bu Ira, tapi saya dengar Pak Ratno itu kesehatannya sudah membaik. Jadi beliau berkuasa penuh atas aset dan uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Syafa dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya hari ini ingin memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi anak dan menjadikan lingkungan agar tetap menjadi sehat. Ah, udah Mas, nggak ada waktu buat ngedengerin begituan. Ya betul, kita ini cuma orang kecil. Buang waktu saja untuk dengerin beginian. Ini gara-gara kamu, Irma. Kita dikumpulin di sini. Bukan begitu, Bu. Ah, udahlah, gak usah banyak alasan. Ayo, Ibu, kita bubar aja. Mendingan kita terusin kerjaan kita. Ayo, bubar. Mbak Syafa, maafin ibu-ibu itu ya.
Mbak, jangan kecewa, jangan patah semangat. Iya, nggak apa-apa Mbak Irma. Mbak harus maklum, hampir semua ibu-ibu di sini tuh ikut bekerja. Soalnya mereka ngebantu ekonomi keluarga mereka. Benar kata Mbak Irma. Mungkin nanti lain kali saya akan memberikan keterampilan yang bisa mereka lakukan di dalam rumah. Jadi mereka nanti tidak perlu repot-repot mencari uang di luar rumah. Keluar! Keluar! Aku bilang Bapak keluar! Keluar! Ini rumah Bapak, Ira. Jangan Ira. Ira. Kalau Papa masih nggak mau tanda tanganin surat itu, lebih baik Papa istirahat aja di sini. Sampai kapanpun Papa tidak akan ikuti kemauan kamu, Ira. Bagus, Pak. Bagus. Jadi aku nggak cuma nyuruh Papa tidur di sini, tapi aku juga nggak bakal ngasih Papa makan, biar Papa kelaparan. Astagfirullahaladzim. Anak tiri saya sudah tidak bisa dikasih tahu lagi. Bapak, jangan dengerin ucapan Bu Ira. Tolong bawa saya keluar dari rumah ini. Saya udah nggak betah lagi tinggal di sini. Tolong. Tapi Bapak mau pergi kemana? Terserah kemana saja kamu bawa saya. Asal tidak bisa ketemu lagi sama Ira. Bapak gak mau. Ya, baik Pak. Askar, nanti kita jualnya lewatnya jalan yang kemarin ya. Mudah-mudahan banyak yang beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Nek, saya mau titip Pak Ratno untuk sementara tinggal di sini. Boleh kan? Oh, boleh. Mari Pak. Mari. Silakan duduk. Mari. Tapi maaf kalau nanti ditinggal sama nenek dan Aska jualan. Nggak apa-apa ya? Ya Nek, nggak apa-apa. Saya permisi dulu ya. Maaf merepotin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, tadi saya lihat Bapak sepertinya habis jatuh atau gimana? Bapak ini siapa ya? Saya Ratno, Nek. Saya baru diusir sama anak tiri saya di rumah saya sendiri. Astagfirullah. Mungkin ini semua yang harus saya bayar karena saya pernah mengusir anak kandung saya dari rumah sendiri. Saya betul-betul sudah dibutakan mata hati saya. Saya tidak bisa membedakan hati orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani naz'un fasta'iz billah. Innahu sami'un 'alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Surat Al-A'raf
ayat 199 sampai 201. Sadaqallahul azim. Sungguh indah suaramu, Nak. Dan kakek berniat untuk mencari anak kakek sampai ketemu untuk minta maaf. Jadi kalian udah paham kan apa tugas dari saya? Iya, paham, Bos. Papa mana? Kenapa dia nggak pulang bareng sama kamu? Maaf Bu Ira, saya tidak bisa kasih tahu di mana Pak Ratno. Kenapa dia nggak pulang bareng sama kamu? Maaf Bu Ira, saya tidak bisa kasih tahu di mana Pak Ratno. Jadi kamu ikutan bersekongkol. Sekarang juga kamu saya pecat. Gak masalah Bu, tapi kalau boleh saya saran, Ibu bertobatlah. Gak baik bersikap buruk sama orang tua. Alah, ngomong kosong. Mendingan kamu pergi deh sekarang. Baik. Irma? Kamu kenapa nggak kerja lagi di proyek? Kamu masih marah sama saya? Karena pernah saya marahin waktu itu. Aku kangen sama kamu. Tolong Pak, jangan ganggu saya lagi. Irma. Siapa yang mau ganggu kamu? Saya justru mau ngajak kamu bersenang-senang. Nah ya, ketahuan kamu ya. Ngakunya mau ke proyek, nggak taunya ketemuan sama si janda nih. Aku bukan ketemuan, Bu. Aku cuma... Cuma apa? Hah? Kamu udah jelas-jelas selingkuh, masih aja nggak ngaku. Pokoknya, kalau kamu sekali lagi ketahuan ketemuan lagi sama si Irma, saya pepes kamu sampai gosong. Iya, Bu, iya, Bu. Kamu juga Irma, gak usah deh kamu merasa so cantik. Kalau kamu ketahuan ngerebut suami saya, awas ya. Astagfirullah, Bu. Saya nggak pernah punya maksud seperti itu. Alah, kamu gak usah deh banyak alasan. Sekali lagi, kamu ketahuan kegenitan sama suami saya acak-acak kamu sama anak kamu. Pulang! Iya, Bu, iya, Bu. Tuh kan, akhirnya ketahuan sama bininya. Dasar penggoda suami orang. Iya nih Irma, kelihatannya doang alim. Kalau mau cari suami, cari yang masih sendiri. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, udah enak Aska jalannya sekarang. Coba lihat, Dian Bos, ini orangnya nih. Sepertinya suruhan Ira itu. Preman. Bener kan? Hei, tunggu! Ya Allah! Masya Allah, kakek Ratu dalam bahaya, Nak. Ya Allah, lindungi kakek ya Allah. Woi, jangan lari lu! Cepat, John! Ayo! Woi! Ayo cepat! Kemana larinya tuh orang? Kok cepet banget sih hilangnya? Gue yakin, Din.
Dia itu masih di sekitar sini. Sekitar mana? Orangnya kagak ada. Mana, Di? Mana ya? Aneh ya, cepet banget sih. Ya Allah, Aska, cari Paratno kemana, nak? Ya Allah. Arya, tolong Paratno. Tadi dikejar sama orang nggak dikenal. Hah? Tolong Arya, cari Paratno. Kasihan, dia dalam bahaya. Ya, Nek. Saya pergi dulu. Arya, kamu mau kemana? Saya mau cari Paratno. Ya udah, aku ikut deh. Ya. Alhamdulillah ada Arya. Aduh, lapar banget nih. Tapi nggak ada uang. Kalau pulang ke rumah nenek, ditangkap lagi sama preman. Kakek kenapa? Kakek lapar ya? Iya, kakek lapar sekali, tapi kakek nggak punya uang buat beli makanan. Ini buat kakek. Nggak usah. Nanti kamu makan apa? Nggak apa-apa kok, Kek. Aku masih kenyang kok, Kek. Aku ikhlas. Ini buat kakek. Kek, ke bangku situ yuk, Kek. Ayo. Tunggu, Kek. Kamu anak baik ya. Terima kasih. Nama kamu siapa? Nama saya Tegar, Kek. Tapi kakek lihat kamu sendirian tadi. Orang tua kamu mana? Ibu saya di rumah, Kek. Kalau ayah saya sudah meninggal. Kakek sendiri kenapa sendirian? Kemana anak kakek? Kakek dulu juga punya anak. Tapi anak kakek pergi karena kakek usir, nak. Dan kakek nggak tahu sekarang dia ada di mana. Kenapa kakek usir anak kakek? Apa kakek nggak sayang sama anak kakek? Maaf kakek kalau pertanyaan Tegar membuat kakek sedih. Jangan marah ya, Kek. Tegar sama sekali nggak salah. Ini semua salah kakek, Pak. Apa kakek nggak kangen sama anak cucu kakek? Kakek kangen sekali, nak. Kalau Tegar kangen, Tegar ke makam ayah. Boleh kakek ikut, nak? Boleh, Kek. Tegar? Tegar? Aduh, di mana ya Tegar? Dicari kemana-mana kok nggak ada. Atau jangan-jangan dia ada di makam ayahnya. Tegar?
Man. Arman. Arman. Sekian lama Bapak mencari kamu, hanya ketemu dengan batu nisan, Arman. Kenapa kamu begitu cepat meninggalkan dunia ini? Maafin semua kesalahan Bapak. Bapak. Irma. Kapan Arman meninggal, Irma? Maafin Bapak. Bapak sudah bikin hidup kamu susah dan menderita. Mungkin kamu nggak bisa maafin Bapak. Enggak, Pak. Kami bertiga nggak ada yang pernah benci Bapak. Kami juga sudah memaafkan Bapak. Kami juga minta maaf kalau selama ini sudah mengecewakan Bapak. Ini anak kalian. Tegar ini cucu Bapak. Ini rumah kami, Pak. Memang kecil dan sederhana, tapi cukup untuk kita berdua. Semoga Bapak berkenan tinggal bersama kami. Terima kasih, Irma. Kakek senang sudah dibawa ke sini dan boleh tinggal di sini. Terima kasih ya, Tegar. Ya udah, Pak. Kalau gitu kita masuk ya, Pak. Ya, ajak kakeknya. Alhamdulillah, semoga kebahagiaan mereka bisa lebih lama. Tapi mereka harus hati-hati dan waspada karena Bu Ira masih mencari Pak Ratno. Tapi kan ada Arya, malaikat yang baik hati, yang tidak akan membiarkan bahaya mengancam mereka. Iya, malaikat ganteng. Kak Safa suka ya. Aska. Irma. Irma. Bapak, Bapak, Masya Allah, Bapak, Pak bangun, Pak, Bapak bangun, Pak, Bapak, tolong, tolong. Astagfirullahaladzim. Bapak, Mas, tolong bawa Bapak ke rumah sakit, Mas. Ya, ayo. Pak, Bapak. Gimana keadaan ayah mertua saya, Dok? Pasien mengalami penyumbatan pembuluh darah beku. Jadi harus segera dilakukan operasi untuk menyelamatkan jiwanya. Operasi, Dok? Iya. Untuk itu saya sarankan Ibu segera menyelesaikan administrasi. Mari, Pak. Bu Irma, gimana kita kabarin Bu Ira? Mungkin dia mau bantu. Jangan. Biarin saya yang ngebiayain biaya operasi untuk ayah mertua saya. Kemana hamba harus mencari biaya rumah sakit untuk ayah mertua hamba, ya Allah? Dok,
tolong selamatkan nyawa ibu saya, Dok. Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu saya. Ibu Pak Haris banyak mengalami pendarahan. Jadi kami harus mencari golongan darah yang sesuai dengan Ibu Pak Haris. Tapi golongan darah Ibu Pak Haris itu sangat langka. Ya tolong dicari dong, Dok. Kemana kayak gitu? Itu yang sudah kami usahakan. Tapi stok darah sedang kosong, Pak Haris. Jadi kami berusaha untuk mencari ke tempat yang lain. Maaf, saya nggak sengaja mendengar katanya dokter sedang mencari golongan darah ya. Golongan darah apa yang dicari? Kami sedang membutuhkan golongan darah AB negatif. Kebetulan itu golongan darah saya. Kalau memang dibutuhkan, saya bersedia jadi pendonornya. Beneran, Mbak? Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Kalau begitu ikut kami ke lab sekarang. Ayo. Maaf, Mbak. Nama saya Irma. Saya Haris. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, Mbak. Mbak udah menyelamatkan nyawa ibu saya. Saya nggak tahu lagi kalau nggak ada Mbak harus kayak gimana. Saya ini cuma manusia biasa, Pak. Saya ikhlas nolongnya. Yang pasti semua pertolongan ini datangnya dari Allah. Ya tapi gimana pun Mbak ini udah ngebantu saya banget. Jadi untuk balas budi, saya akan melakukan apa aja yang Mbak minta. Jadi Mbak bisa ngomong sama saya mau apa, jadi akan saya lakukan. Alhamdulillah, saya seneng banget lihat Bapak udah sehat lagi. Terima kasih Irma, kamu sudah banyak bantu, kamu banyak berkorban untuk Bapak. Terima kasih sayang. Pak, seharusnya Bapak berterima kasih sama Mas Haris. Karena Mas Haris yang membiayai seluruh biaya operasinya Bapak. Terima kasih ya, Nak Haris. Iya, sama-sama, Pak. Tapi yang saya lakukan ini belum ada apa-apanya dibandingkan kebaikan hati Irma. Jadi ya semua ini juga atas kemuliaan hati Irma. Kakek cepat sembuh ya biar kita bisa bermain lagi. Iya sayang, kakek juga udah nggak sabar mau main lagi sama kamu ya. Nggak boleh ngajak kakek main dulu. Biarin kakek istirahat, biar pulih dulu ya. Iya Bu, kalau kakek sudah di rumah, Tegar akan merawat kakek. Alhamdulillah. Bu? Haris. Bu, ini Irma yang sering aku ceritain ke Ibu. Jadi ini yang namanya Irma? Kamu cantik sekali, Nak. Terima kasih banyak ya, Nak. Karena kamu telah menyelamatkan nyawa Ibu. Sama-sama, Bu. Justru saya yang berterima kasih dengan Mas Haris. Karena kebaikan Mas Haris, ayah mertua saya jadi tertolong nyawanya. Iya, Nak. Ibu juga sudah mendengar kisah kamu dari Haris. Kamu benar-benar wanita yang luar biasa. Jika boleh,
Ibu berharap, Ibu ingin sekali punya menantu seperti kamu. Karena Ibu yakin wanita seperti kamu inilah yang bisa membahagiakan Haris. Siapa wanita yang bersama Haris itu? Sepertinya aku pernah ketemu dia. Hei, Irma! Jadi kamu yang udah menggoda Haris? Dulu, kamu udah menghancurkan keluarga aku. Dan sekarang kamu mencoba merebut calon suami aku, Haris. Mbak salah paham. Saya nggak punya niatan seperti itu. Apalagi sampai ngerebut calon suami Mbak. Nggak usah munafik kamu. Aku bisa aja menghabisi Haris kalau Haris nggak mau sama aku. Jadi lebih baik kamu jauhin dia. Irma. Mak, akhir-akhir ini kenapa kok kamu berubah? Terus kamu juga susah ditemuin. Cerita sama aku ada apa ya? Mas Haris, lebih baik Mas nggak usah temuin aku lagi. Loh, emangnya aku salah apa, Mak? Mak, Irma! Haris, tunggu. Haris, kamu nih ngapain sih masih ngejar-ngejar janda itu? Lebih baik kan kamu sama aku. Aku nggak akan pernah bisa sama kamu. Karena aku cinta sama Irma. Semua ini tuh pasti gara-gara perempuan miskin itu. Lihatin aja, aku nggak bakal ngebiarin Haris jatuh dalam pelukan. Bos, itu dia papa tirinya, Bos. Kok masih pada main? Minum dulu, Pak. Iya, terima kasih. Kok masih main aja? Nanti kakek capek loh. Masih mau main sama kakek. Ayo, nggak apa-apa. Sepertinya itu Irma sama anaknya. Main terus nih anaknya. Tangkap lagi. Jadi papa udah nemuin mereka. Aku punya rencana lain. Jangan dengar. Ya. Irma. Astagfirullah, Bapak. Ada apa, Pak? Tegar.
diculik. Tegar diculik. Kenapa, Mang? Mang, Tegar diculik. Tegar diculik. Tolong, Mang. Tolong, Mang. Halo? Kalau Papa masih mau melihat cucu kesayangan Papa, Papa harus menuruti semua keinginan aku. Jadi ini semua kamu, Ira. Kamu yang melakukannya, Ira. Kalau Papa masih mau ngeliat cucu kesayangan Papa, Papa harus turutin semua keinginan aku. Papa harus datang sendiri ke gudang bekas pabrik Papa dan jangan coba-coba bawa polisi. Kalau Papa masih mau ngeliat cucu kesayangan Papa. Ira. Sebentar lagi aku akan jadi orang kaya. Ira, lepasin Tegar. Hah? Aku nggak akan lepasin anak ini sebelum Papa menandatangani surat warisan ini. Baik. Papa akan lakukan apa yang kamu minta. Papa, jangan. Jangan, berani. Serang, jangan diserang-serangin, Pak. Ayo kabarin. Siapa? Bu Ira mana? Dia udah kabur. Ya Allah, sayang. Kamu nggak apa-apa, sayang. Ya ampun. Haris, Ilham, terima kasih kamu sudah bantu Bapak ya. Haris, Bapak minta mulai sekarang kamu jaga Tegar dan ibunya. Emang sebenarnya saya udah lama, Pak, mengkhawatirkan keselamatan Irma dan Tegar. Makanya saya mau jadi pelindung untuk mereka berdua. Kamu mau kan jadi istri aku? Aku mau, Mas Haris. Alhamdulillah. Ayo, nanti KUA-nya keburu tutup. Ayo, Pak Penghulu sudah tunggu. Astagfirullahaladzim. Pak Ratno. Astagfirullahaladzim. Bawa ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit, ayo. Kita tolongin cepet, yuk. Ya udah, Akhirnya, semua harta Papa jadi milik aku.
Irma, mungkin ini sudah saatnya Bapak. Bapak nggak boleh mikir macam-macam ya, Pak. Bapak bakal sehat lagi kok, Pak. Kan saya dan Tegar nunggu Bapak. Kalau Bapak sudah meninggal nanti, Bapak minta Bapak dikuburkan di sampingnya Arman ya. Bapak nggak boleh mikir macam-macam, Pak. Saya dan Tegar masih butuh Bapak. Haris. Iya, Pak. Bapak titip. Nah, Irma sama Tegar ya. Insya Allah, Pak. Saya akan menjaga amanah Bapak dengan jiwa dan raga saya. Terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.